Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam sehat, Amangenang, salam jumpa, masih tetap di video sermon singkat ya, Amangenangnya. Semangat melayani, semoga video ini bermanfaat bagi saudara-saudara guru sekolah minggu yang mau mendengarkan ya. Kiranya dapat membantu selalu dan boleh kita share Amangenang bagi kawan-kawan guru sekolah minggu kita. Ya, mari tetap setia sermon Amangenang ya. Hari ini kita sermon untuk khotbah sekolah minggu tanggal 18 September 2022. Lukas 23 ayat 39 sampai 43 ya. Demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian pembacaan firman. 5 ayat Bapak Ibu kawan-kawan ya. Ada 3 hal yang mau saya tekankan kepada kawan-kawan guru sekolah minggu agar kita ajarkan kepada anak-anak kita dari firman ini. Yang pertama, Amangenang, mengakui kesalahan ya. Begitu sahnya kita mengakui kekurangan ataupun kesalahan kita ataupun meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang kita buat ya. Ayo kawan-kawan guru sekolah minggu juga, siapa yang kadang suka seperti ini, nggak mau mengaku gitu loh, udah jelas-jelas salah nggak mau ngaku juga kekurangannya ya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya mengakui kesalahan-kesalahan yang dia lakukan kepada temannya, kepada adiknya, kepada kakaknya, abangnya, kepada orang tuanya, ya, kepada opungnya, kepada siapapun, ya. Ini agar kita biasakan Amangenang ya. Etika Kristen ini, ya, kita ajarkan sejak dari dini agar mau mengaku kesalahan jika berbuat salah dan meminta maaf. Nah, itu yang pertama ya, Amangenang ya. Yang kedua, ketika salah, biasakan memohon maaf, mohon ampun. Ya, ini etika Kristen juga, ya. Jadi kita ingatkan anak-anak kita ketika melakukan suatu kesalahan, kesilapan, entah sengaja atau tidak, ya minta maaf, mohon ampun. Ya, misalnya entah apapun kesenggol lah atau apalah, maaf gitu. Maaf ya kawan, begitu. Kita ingatkan dengan hal ini Amangenang, kita ajarkan itu agar budaya ini mendarah daging di mereka. Jangan susah kita memohon maaf, mengaku kekurangan. Ketika salah, meminta maaf. Sekecil apapun itu, usahakanlah memohon maaf. Ya, ketika menginjak kaki kawan pun, aduh maaf, gitu. Ya, sekecil apapun kesalahan kita ajarkan kepada anak kita untuk meminta maaf. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, mengaku dosa. Ya. Kita ajarkan kepada anak kita untuk senantiasa mengakui dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Dan yang paling utama kabar sukacita yang mau kita ajarkan adalah bagi setiap orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan ada pengampunan. Nah, ini kekhususan kita ini yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagi orang yang mengaku dosa, mengaku kekurangannya di hadapan Tuhan, baginya ada pengampunan. Ya, seperti penjahat ini yang ikut tersalib dengan Yesus itu. Ketika penjahat itu yang satu itu mengakui kekurangannya, ya, dia memohon kepada Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Luar biasa, puji Tuhan, Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Ya, kita mengaku kekurangan kita, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan jujur, ya, dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas, mengakui semuanya. Maka anak-anak kita juga kita ajarkan untuk berdoa mengaku dosa kepada Tuhan dengan tulus, dengan jujur. Karena bagi orang yang mau mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, akan ada pengampunan dari Tuhan juga. Nah, itu Amangenang, ketiga hal itu yang mau saya tekankan, kita ajarkan kepada anak-anak kita dimanapun kita melayani, entah di kota, di kampung, di semi perkotaan, dan in everywhere ya. Jadi
ajarkanlah akan hal itu Amang Inang. Tetapi yang paling pertama sekali harus saya ingatkan adalah hidupilah apa yang kita khotbahkan ya Amang Inang. Jangan seperti yang saya katakan tadi. Jangan-jangan guru sekolah minggu juga susah memohon maaf. Ya, tetap semangat Amang Inang. Hidupi khotbahmu supaya Tuhan dimuliakan dan tetaplah semangat Amang Inang. Ya, sebentar lagi beberapa bulan ke depan akan Natal. Persiapkan semuanya ya. Jangan lupa buku yang di sekolah minggu, Alkitab, Bibel, agenda, dan alat-alat peraga lainnya. Tuhan memberkatimu. God bless you non-stop.